Selamat siang rekan-rekan guruku semua. Selamat siang. Hari ini kita semua berkumpul di Sekolah TK Negeri Mawaru untuk mendengarkan pemaparan materi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Nagekeo atas nama Ibu Kristianina Andriani. Kepada Ibu, kami persilahkan ke depan untuk memberikan materi kepada kami. Baik, terima kasih Bu Desa atas kesediaan. Saya minta maaf karena sudah menyita waktu. Saya tahu Ibu guru semua sibuk. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya selama 1 jam ke depan ini untuk saya melakukan diseminasi untuk aksi nyata daripada budaya positif dari modul 1.4. Jadi nanti kita bisa bersama-sama melakukan sharing, menggali tentang pengetahuan kita terhadap budaya positif. Oke. Ya, itu adalah biodata saya bahwa saya mengajari TK Negeri Mawaru, ini saya kerja di sini. Jadi baik, sebelum saya memulai tentang paparan materi, saya akan mendahului dengan pantun dulu ya. Nanti bisa dijawab cakep ya. Ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disambung dengan paku. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Oke, jadi baik teman-teman, ya saya mulai saja tentang budaya positif. Mungkin teman-teman guru semua sudah pernah mendengar apa itu budaya positif? Hanya dengar kata budaya saja, positifnya, negatifnya kan belum tahu. Iya, budaya kita tahu tentang budaya. Kalau positif, kita tahu itu artinya positif berarti baik. Nah, berarti tentang budaya yang baik. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah kita, yang kita buat di sekolah kita, yang mengandung unsur yang positif atau yang baik. Nah, sementara konsep inti dari budaya positif itu meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah kita, dan segitiga restitusi. Kita akan menjelaskannya satu persatu di slide berikutnya. Ya, nah 5 kebutuhan dasar manusia tadi yaitu terdiri dari 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kesenangan, 5. Kebebasan. Yang dimaksud dengan bertahan hidup mungkin bisa terbayang ibu-ibu guruku hebat ini. Apa yang dimaksud dengan bertahan hidup? Kita bertahan hidup sepertinya maksudnya dengan cara yang bagaimana untuk kita bisa bertahan hidup? Hidup sehat. Iya, hidup sehat. Kemudian kita bisa hidup, bisa makan. Iya, salah satunya kita bisa bertahan hidup karena kita membutuhkan makanan. Juga kita harus memiliki kesehatan. Kita memiliki tempat tinggal untuk bisa hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita hidup bersama dengan lingkungan komunitas atau dengan lingkungan masyarakat kita dengan penuh rasa kasih. Tidak ada yang benci terhadap kita, tidak suka dari rasa yang tidak suka terhadap kita. Terus kita tinggal di dalam lingkungan itu kita merasa diterima, berarti hidup kita akan terasa aman. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu adalah kita bisa menguasai sesuatu, tapi dalam artian menguasai sesuatu yang kita inginkan dalam hal yang positif. Kesenangan. Nah, kesenangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia itu apa? Seperti apa ibu guru? Kesenangan atau happy yang begitu? Refreshing, ya benar ibu guru, refreshing. Kesenangan, kebahagiaan kita dapat yaitu dengan ya tadi refreshing, hidup yang berbahagia, kita dapat dengan cara ya, macam-macam kesenangan bisa diperoleh ya, tergantung daripada individunya kita mencari kesenangan tersebut. Kemudian kebebasan itu kita tidak merasa terikat, kita tidak merasa terjajah ya, kita tinggal dalam situasi yang bebas, yang terasa tidak mengikat kita, tidak terasa terancam. Oke, next ya. Ya, ini yang tadi bertahan hidup tadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup yaitu kesehatan, kita memiliki rumah dan makanan. Lanjut. Oke, ya, rasa diterima seperti itu. Bisa dibaca bersama-sama, ayo. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan agar berhubungan dengan
memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya. Kemudian satu lagi, Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita dipegang. oke, itu kan semuanya. Ya, seperti siang ya, saya tahu ini jam-jam mengantuk, jam-jam tidur. Tapi saya yakin ibu guru PAUD yang ada di Moponggo hebat semua. Ya, jadi seperti itu diterima. Biarpun binatang peliharaan yang ada di mana kelompok kita, semuanya itu tergabung, semuanya bisa sebagai diterima. Oke, next. Ya. Nah, itu. Oke. Nah, penguasaan seperti tadi. Penguasaan itu kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap bahagia. Ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Itulah penguasaan. Jadi kita menginginkan sesuatu, itu menjadi tujuan kita. Jadi itulah yang dimaksud dalam penguasaan terhadap diri kita. Oke, baik. Iya. Kemudian ini di posisi apa ya? Oke, lanjut kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk bebas. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, yaitu kebebasan juga. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kita kan yang sering berkecimpung dengan dunia anak-anak, kita pasti tahu dan paham bahwa anak-anak itu rasa ingin tahunya besar, ya. Jadi apa yang rasa dia baru atau rasa dia ada apa ya, bagaimana ya? Nah, pasti anak-anak berusaha untuk mencari tahu. Oke, kemudian selanjutnya. Oh ya, ini kan kebebasan. Iya. Oke, betul. Kebutuhan akan kesenangan, ya itu untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Iya apa tidak, Ibu Guru? Iya. Ya, kalau tidak ada kebebasan, sungguh menyedihkan. Jadi kita terkadang ya. Kemudian menurut Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu juga merupakan belajar. Ya, dan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Nah, sudah terbayang karena hidup kita, dunia tempat kita bekerja sehari-hari dengan anak. Jadi kita bisa langsung memperhatikan bagaimana anak-anak dalam dunia kesenangan mereka atau kebebasan mereka. Kemudian mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan apa yang ya, hal yang disenangi. Ya. Jadi anak-anak juga, bukan hanya anak-anak, kita juga manusia akan berusaha mencari suatu untuk yang hal yang kita senangi. Next. Oke, sekarang kita masuk dalam yang tadi dimaksud disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang ada di sekolah, yang tentu saja nilai-nilai itu siapa yang akan menciptakan? Yaitu bisa sendiri dalam lingkungan sekolah. Membuat nilai-nilai kebajikan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Harus ada kolaborasi antara kepala sekolah, rekan guru, dan juga dari anak murid itu sendiri. Oke. Selanjutnya, nah, apakah makna disiplin? Dinaikkan lagi saja. Ya, makna disiplin atau kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ya, turunkan lagi. Push. Ya, disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri daripada murid-murid, yaitu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Nah, jadi disiplin diri kita itu adalah ingin menggali daripada potensi diri kita sendiri supaya kita bisa, saya ini nanti memiliki tujuan saya ke depannya seperti apa, atau saya mempunyai rencana saya mau buat begini. Nah, itu
merupakan daripada disiplin dari diri kita. Kemudian, namun dalam budaya kita, nih ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Misalnya begini, nah disiplin sudah diubah. Nah, kalau dalam kata atau arti kita di sekolah, anak-anak harus disiplin. Nah, jangan begini, jangan begitu. Kemudian anak-anak melanggar, disiplin akhirnya diberikanlah hukuman atau konsekuensi atau tindakan daripada kesalahan yang melanggar dari disiplin. Nah, itulah yang dimaksud bahwa makna disiplin itu sekarang sudah mulai berubah. Padahal disiplin itu adalah potensi untuk menggali potensi kita, ya. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke. Ya, ini kita bisa lihat bahwa disiplin itu dipelopori oleh Dr. William Glasser dengan teori kontrolnya, yaitu meliputi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Nah, jadi dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu ada coba di slide berikutnya. Kita bisa bukan. Lagi tadi yang ada tentang kita mau bermain tentang genggaman tangan tuh, tentang sesuatu. Coba ini lagi. Ya ini. Ini juga bisa ya. Kita kegiatan kepalan tangan namanya ya. Ada A dan B. Misalnya diri kita ke ibu guru, teringat ke Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan sesuatu atau benda yang sangat berharga bagi diri kita ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga membuka apa yang ada di dalam genggaman kita yang menjadi keinginan kita ini. Ya. Nah, dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, si B bisa saja dia membujuk kita atau mengancam kita atau menghardik kita, merayu. Ini apa sih itu. Ya, apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mempertahankan sesuatu. Siapa yang bisa membukanya? Siapa yang bisa membukanya? Iya, diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada tadi, kalau kembali ke atas tadi. Ya, satu lagi. Ya, seperti itulah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi diri kita ini tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi jangan sampai kita mudah terpengaruh oleh orang lain. Apalagi kita sudah menggenggam sesuatu yang sudah sangat berharga bagi kita. Nah, kita lemah. Akhirnya datanglah orang lain merayu, mencoba dengan segala cara mereka. Akhirnya kita lepas apa yang menjadi genggaman daripada yang sesuatu yang sangat berharga dari diri kita. Nah, jadi makna disiplin yaitu belajar dari kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian ya juga semuanya itu berhubungan lagi kepada semua perilaku yang memiliki tujuan, yaitu ada teori motivasi yang nanti akan kita dalami lagi. Nah, kemudian nanti ada 5 posisi kontrol yang nanti kita akan dalami lagi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita pelajari lagi di awal. Oke, lanjut. Ya, supaya tidak mengantuk siang hari, mari kita ber-ice breaking dulu. Mari ibu guru semua saya undang. Hanya saya tidak siap topengnya ya. Asal kita bukan manusia bertopeng, tapi jadilah seperti diri kita, bukan topeng. Oke. Oke teman-teman, terima kasih dari sudah ice breaking-nya.
kita sudah melakukan peregangan, kita sudah disegarkan, dikuatkan dari rasa kangen kita. Kita lanjut lagi untuk materi berikutnya. Masih semangat? Masih. Oke. Lagi untuk materi berikutnya. Masih semangat? Masih. Oke, kita tepuk semangat. Huha, huha, huha. Oke, baik. Ibu guru paham apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Iya, keyakinan kelas atau keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila menaik kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau kita membuat peraturan, peraturan bisa saja akan dilanggar. Ya, jadi buatlah keyakinan kelas yang bisa memotivasi kita untuk menyadarkan kita agar kita bisa melakukannya dengan dimotivasi dalam diri atau intrinsik tadi ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Karena seperti ini kan, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Supaya apa? Supaya kita selamat, toh? Iya, supaya kita selamat, supaya kita aman. Jadi kita menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Iya, karena supaya kita sehat. Itulah yang merupakan keyakinan kelas. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan kelasnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Iya, supaya kita tidak tertinggal materi. Itu ya. Bisa next. Nah, ini daripada budaya positif tadi. Untuk menciptakan lingkungan berbudaya positif, dari paling yang pertama sekali kita harus buat peraturan kelas dulu. Kita buat peraturan kelas misalnya, jangan membuang sampah sembarangan, jangan datang terlambat, jangan mengganggu teman saat belajar. Nah, itu peraturan kelas. Berubah menjadi keyakinan kelas. Dari jangan membuang sampah sembarangan menjadi keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Kemudian jangan datang terlambat. Keyakinan kelasnya? Datanglah tepat waktu. Iya, bisa. Datanglah tepat waktu. Ya, saya tidak terlambat. Datang tepat waktu. Ya, kemudian seperti tadi, jangan mengganggu teman saat belajar, atau jangan mencubit teman. Keyakinan kelasnya? Jangan mencubit teman, jangan memukul teman. Keyakinan kelasnya? Semua kita bersahabat. Iya, semua kita bersahabat atau menyayangi sesama. Nah, itu juga bisa. Semua kita bersahabat, menyayangi sesama, itu keyakinan kelas. Karena sudah adanya keyakinan kelas, otomatis lingkungan kelas akan menjadi lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Dan terciptalah budaya positif, budaya yang baik dan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik di dalam sekolah. Oke, next. Nah, ini coba agak turun lagi. Ya, itu berapa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya dengan menggunakan kata positif, menghormati orang lain. Nah, kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, situ selamatan, menghormati orang lain. Ya, atau adalah sekali sebelum pelajaran dimulai, itu bisa kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, itu tadi menghormati orang lain. Nah, saya dulu ini ya, saling menyayangi.
Kemudian bergantian atau menunggu orang lain. Nah, iya, bersabar dalam menunggu giliran. Sudah bisa terbayangkan toh apa yang menjadi peraturan kelas menjadi kepada keyakinan kelas. Oke, mantap sekali. Lanjut ibu guru. Nah, ini kesepakatan kelas ya. Kita bisa buat dalam bentuk ini di kelas kita. Ya, nah ini hanya sebagai contoh kesepakatan kelas saya. Saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian prinsip nilai kelasnya mencintai lingkungan. Saya menghormati semua orang dan barang miliknya. Menghormati dan menghargai orang lain. Karena ada anak-anak yang suka ambil barang temannya, iya atau tidak? Iya, itu anak-anak biasa ya. Oke, kemudian saya berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Untuk prinsip nilai di kelasnya menghargai diri sendiri. Nah, ini bisa kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam kelas kita ya. Bisa kita buat, kita beri itu setiap hari kepada anak supaya anak dari sekarang kita ajarkan anak-anak. Oke, next. Nah, ini segitiga restitusi ya. Sebenarnya tadi restitusinya di bawah sini. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, dua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu setiap orang pasti, nah turun lagi, ada. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan, sebelumnya, dulu di bawahnya ada. Mungkin tidak bisa terlihat, tidak apa, atau tidak bisa segitu. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Misalnya anak kita. Ini, dalam ini saya sudah melakukan kegiatan untuk videonya, ya. Jadi saya sudah praktekkan kepada anak-anak video ini. Jadi kita menstabilkan identitas itu, kita tanya kepada anak. Tadi ibu lihat kamu ganggu teman waktu bermain, kamu ambil dia punya permainan baloknya ya. Langsung kita setelah berkomunikasi terhadap anak tersebut, dia menjelaskan, iya ibu, saya tadi soalnya mau pingin main, saya pingin buat menara yang tinggi, tapi balok saya kurang, jadi saya ambil punya dia. Nah, itu dia bisa menjawab ditanya. Jadi, untuk menstabilkan identitas kita bilang, oh iya, ibu tahu setiap orang atau setiap anak di sini pasti pernah buat salah. Bukan kamu satu-satunya. Jadi kita tidak menyalahkan anak ya. Itu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, kenapa tadi ambil main balok teman, sementara kamu sudah ada bermain. Dia sampaikan itu, karena balok saya kurang ibu guru. Nah, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Saya tanya, dia bilang, iya, saya nanti biar ambil balok lain yang tidak dipakai. Nah, itu jadi anak itu bisa menjawab. Kita bertanya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Nah, karena kita di kelas kan punya keyakinan tadi. Nah, salah satunya kalau kita setiap hari beri dia anak, dia akan ingat. Tidak, bukan tidak boleh. Tadi ada tadi apa? Menghargai milik orang lain. Nah, termasuk di dalam situ tadi untuk keyakinan kelasnya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu sudah menyadari kalau apa tadi menjaga milik orang lain, itu jelaskan. Saya tidak akan mengambil lagi balok teman yang sedang bermain. Saya akan mengambil balok sisa yang lain. Dia akan menjawab seperti itu. Jadi coba ibu nanti bisa kalau lihat ada suatu pertanyaan menggunakan pemecahan masalahnya dengan segitiga restitusi. Oke, lanjut. Nah ini tadi menstabilkan identitas yang kita masukkan tadi ya. Ibu bertanya bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah salah. Seperti itu. Kemudian lanjut yang validasi kebutuhannya. Nah, kamu bisa saja melakukannya lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan yang lain. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru seperti itu ya. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa tadi yang keyakinan keras kita? Ya, apa nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita itu atau di kelas? Nah, kelas yang diikuti kamu itu yang seperti apa? Kita gali saja pertanyaan kepada anak-anak sesuai usia mereka. Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, pasti dia akan jawab, ya teman saya marah, atau teman saya menangis, pasti dia akan seperti itu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, nanti dia akan menjawab dengan dalam bahasa. Lanjut. Oke, nah, refleksi. Dari kegiatan yang kita sudah sampaikan saya bersama tadi, kita sama-sama refleksikan diri ya. Dari yang apa sudah saya paparkan tadi, pengalaman saya mengikuti pelajaran hari ini berupa ya. Jadi tentang budaya positif. Iya, tentang budaya positif. Oke, tentang. Kemudian pelajarannya tidak apa berupa tentang apa? Yang kita dapatkan dari budaya positif tadi ada keyakinan kelas, ada apa tadi yang kebahagiaan,
bertahan hidup itu termasuk 5 kebutuhan dasar. Ya, ya. Iya, ada motivasi eksternal. Ya, kemudian perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana perasaannya ibu guru semua? Senang. Iya, senang sama-sama. Ada sesuatu, pasti ada sesuatu hal baru yang bisa diketahui, toh? Iya. Ya, pasti ada. Dari yang apa saya paparkan, paling tidak sedikit pasti ada yang belum kita tahu, yang belum kita pahami. Sama seperti saya, dengan saya mengikuti pendidikan di CGP ini, saya jadi lebih tahu. Jadi saya pikir aturan sekolah itu ya sudah aturan aja yang kita buat di kelas. Padahal ada aturan yang harus memunculkan keyakinan di dalam diri anak dari supaya terciptanya lingkungan yang positif. Kemudian tentu hal yang baik yang dapat saya lakukan ke depannya adalah ya apa yang dapat kita lakukan atau apa yang dapat ibu guru lakukan ke depannya setelah kegiatan ini? Iya, menerapkan budaya positif di sekolah, bisa membedakan yang mana penghargaan, yang mana itu dia merupakan hukuman. Penghargaan itu yang bagaimana yang baik yang bisa saya berikan kepada anak. Nah, penghargaan jangan menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas. Kita bisa belajar dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Seperti itu. Ya, iya. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan atas paparan materi budaya positif. Saya juga masih banyak belajar. Saya juga masih mungkin ada yang kurang dari penyampaian saya. Itu nanti kalau misalnya yang disampaikan kemarin itu kurang tepat begini, saya terima dan saya mohon diberi masukannya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Kita semua sama-sama belajar dan saya bersyukur bisa mengikuti pendidikan di Jalan Guru Penggerak di angkatan 9 ini. Saya berharap teman-teman guru juga bisa merasakan, menikmati, menjalani pendidikan di program Guru Penggerak dengan moto resminya yaitu bergerak dan menggerakkan. Salam guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih untuk